IESR Bicara Energi. Halo Sobat Esensial, selamat datang di IESR Bicara Energi bersama saya Cherika Harjakusuma. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian PLTU secara fleksibel sebagai langkah sementara. Nah, saya akan berdiskusi secara virtual dengan Dr. Raditya Wiranegara selaku peneliti senior IESR. Halo Mas Radit, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Cherika, baik. Mbak Cherika Baik. bagaimana? Baik, dan semangat banget nih pengen bahas banyak hal hari ini sama Mas Radit. Tapi kita langsung aja mulai masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Sistem energi di Indonesia itu didominasi oleh energi fosil dengan komposisi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebesar 67%. Nah, untuk audiens nih yang baru pernah gabung di Bicara Energi, bisa tolong diceritain nggak secara singkat sejarahnya kenapa PLTU dengan bahan bakar batu bara itu begitu dominan di Indonesia? Silakan Mas Radit. Ya. Oke, jadi di awal tahun 90-an sebenarnya Indonesia itu tidak menggunakan batu bara ya sebagai sumber untuk pembangkitan tenaga energi listriknya, tapi lebih menggunakan bahan bakar minyak waktu itu di awal-awal tahun 90. Tapi hal ini berubah sejak tahun 1995 di mana Indonesia mulai beralih menggunakan awalnya waktu itu masih bahan bakar gas untuk pembangkit listriknya. Tapi seiring dengan waktu dan setelah diidentifikasi ternyata Indonesia punya banyak sekali sumber-sumber kantung batu bara di Indonesia, dan itu membuat harganya menjadi lebih murah gitu. Dan apalagi waktu di awal-awal penggunaannya teknologi ini masih dibilang cukup murah. Jadi kita bisa lihat dari tahun 2010 itu program-program yang disokong oleh pemerintah gitu ya untuk mengakselerasi pembangkit listrik di Indonesia itu lebih banyak menggunakan batu bara, dan ini bisa dilihat di program-program pemerintah seperti di program Fast Track 1 yang mulai di tahun 2006 itu dengan total kapasitas sekitar saya lupa berapa ya, tapi sekitar 60%-nya itu adalah batu bara. Lalu ada program Fast Track lagi untuk fase kedua, itu dimulai di tahun 2010. Sekitar setengahnya itu adalah PLTU. Lalu ada juga lagi program 35.000 gigawatt yang 35.000 megawatt yang mulai di tahun 2015. Nah, itu semakin dari ketiga program itu saya sudah terlihat bahwa PLTU mendominasi dari pembangkit listrik yang dikembangkan. Ya, itu tadi awal faktor pendorongnya adalah yaitu harga batu bara yang murah dan juga ketersediaan batu bara yang cukup tinggi di Indonesia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang batu bara itu banyak dan dapat secara mudah gitu ya diperoleh di Indonesia, apa sebetulnya yang akan terjadi kalau kita terus menggunakan PLTU berbasis batu bara secara masif dan jangka panjang? Pertanyaan awalnya, emang ada yang salah? Gimana nih ceritanya? Oke, kita bisa melihatnya pertama mungkin dari segi biaya dulu ya, biaya pembangkitan dari batu bara. Memang per hari ini dan sampai beberapa tahun ke depan biaya pembangkitan batu bara akan lebih rendah ketimbang dengan pembangkit lainnya termasuk yang energi terbarukan. Tetapi sebenarnya tidak dalam waktu lama lagi biaya pembangkitan itu akan terbalik gitu. Jadi yang energi terbarukan justru akan lebih rendah dari yang pembangkit listrik berbasis batu bara atau PLTU ini. Bahkan dalam jangka waktu 3 tahun itu ya, pembangkit listrik yang berbasis pada surya itu akan lebih rendah daripada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru yang dibangun gitu untuk biaya pembangkitannya. Jadi secara cost kedepannya pembangkit listrik tenaga uap ini atau PLTU ini akan secara biaya pembangkitan akan lebih tinggi dan tidak kompetitif lagi dibandingkan pembangkit lainnya berbasis energi terbarukan. Itu dari segi biaya. Dan untuk faktor yang lain dari segi lingkungan ya tentunya kita tahu bahwa PLTU ini sebenarnya
ya walaupun mereka ada embel-embel sekarang clean coal technology, tetap menghasilkan emisi, dan emisi CO2-nya per hari ini saja sudah mendominasi sekitar 25% dari emisi CO2 total di Indonesia gitu. Jadi kalau kita terus-terusan menggunakan pembangkit listrik yang seperti ini, tentunya akan berimplikasi pada kerusakan lingkungan juga pada akhirnya, dan itu tentunya tidak hal yang tidak kita inginkan kan. Oke, jadi kalau yang saya tangkap, pertama dari segi ekonomi ini udah nggak make sense untuk dilanjutkan gitu ya. Dan kedua dari segi ramah lingkungannya, jelas ini tidak ramah lingkungan karena kontribusinya cukup besar, 25% terhadap emisi gas rumah kaca. Nah, kalau begitu pertanyaannya berikutnya, apakah memberhentikan operasi PLTU merupakan sebuah solusi untuk Indonesia? Ya, mau tidak mau memang salah satu solusinya ketika kita ingin energi terbarukan lebih berperan lebih banyak, ya harus ada yang diberhentikan, dan memberhentikan PLTU memang adalah salah satu solusi. Namun ketika kita melihat lagi ya ke kondisi PLTU Indonesia, sebagian besar PLTU-nya itu masih muda, dan beberapa ada yang sudah dalam proses konstruksi bahkan per hari ini, dan tentunya memberhentikan PLTU dengan status tersebut gitu, yang masih muda dan sudah dalam status sudah konstruksi, itu akan ada tantangannya begitu, dan tentu perlu solusi alternatif untuk PLTU yang termasuk di dalam kategori ini. Untuk PLTU yang sudah tua gitu, mungkin yang sudah tidak efisien lagi secara performanya, yaitu secara tidak langsung memang harus dipensiunkan. Oke, jadi kalau orang awam mungkin mikirnya kan udah ada nih infrastrukturnya, kan sayang ya kalau nggak dipakai, kenapa nggak dimanfaatin aja? Tapi sebetulnya betul. Justru itu bukan solusi yang bagus. Apakah mungkin untuk melakukan pembatasan secara berkala atau melakukan pembatasan secara lebih fleksibel? Ada nggak sih approach yang bisa diadopsi untuk mengurangi pemanfaatan PLTU secara tidak drastis langsung mengkat semuanya, tapi secara berkala, gimana nih? Ya, salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan ya untuk PLTU ini adalah ya pola pengoperasiannya diubah dari yang sebelumnya beroperasi secara yang sebelumnya merupakan pembangkit yang berperan sebagai baseload, menjadi pembangkit yang sebetulnya mengikuti perubahan dari beban itu gitu. Jadi yang bisa beroperasi secara fleksibel tentunya gitu. Secara fleksibel tuh gimana sih Mas? Bisa tolong dielaborasi lagi nggak? Ya, jadi kalau fleksibel itu maksudnya adalah pembangkit ini ketika dia beroperasi secara baseload, kan kita tahu dia akan terus-terusan beroperasi pada beban puncaknya atau mendekati beban puncaknya di dalam waktu yang cukup, maksudnya dia konstan gitu, beroperasi di beban ya puncaknya itu. Nah, ketika dia dioperasikan secara fleksibel, ada kalanya dia nanti harus diturunkan bebannya ke beban minimum gitu. Jadi tiap PLTU ini memang punya desain dari beban minimumnya gitu. Jadi beban-beban di mana mereka masih bisa beroperasi tanpa bantuan dari supplementar firing. Jadi tidak perlu dibantu dengan misalnya menggunakan BBM gitu ya untuk mempertahankan kestabilan dari pembakaran di dalam tungkunya atau boilernya itu. Oke, sorry Mas, mau motong di sini, pengen tahu aja untuk pengoperasian secara fleksibel ini, apakah ini memungkinkan untuk diaplikasikan di konteks Indonesia? Bisa, maksudnya bisa diaplikasikan ya. Lanjut dulu. Iya, bisa diaplikasikan di konteks Indonesia karena ya sudah ada beberapa negara lah yang sudah melakukan hal ini juga gitu, dan untuk konteks Indonesia tentunya bisa juga untuk diaplikasikan gitu. Kalau dari segi harga ya, saat ini terakhir nih sekitar baru-baru ini harga batu bara kan tergolong tinggi ya, tadi juga udah disebutin tembus sekitar $340
per ton. Nah, gimana caranya untuk meyakinkan pemerintah untuk pengoperasian PLTU secara fleksibel? Apakah ini bisa menurunkan biaya? Karena pasti kan kalau bicara sama pemerintah, ya harus masuk economic sense-nya dulu. Gimana nih menurut Mas Radit? Kalau menurunkan biaya secara unit gitu ya, kalau kita berbicara unit per unit gitu, plan by plan level gitu, sebenarnya operasi fleksibel ini justru akan menaikkan biaya pembangkitan gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara sistem level gitu, jadi ketika di dalam sistem itu ada pembangkit listrik PLTU yang fleksibel dan ada juga pembangkit listrik lainnya yang seperti energi terbarukan yang lebih banyak gitu ya proporsinya ketimbang yang PLTU ini, tentunya sebetulnya ini bisa menurunkan gitu biaya pembangkitan secara sistem gitu. Nah, create this balance itu adalah yang perlu kita kejar gitu ya. Jadi bukan narasi mengenai bahwa PLTU fleksibel ini justru menaikkan biaya pembangkitan, ya memang itu harus diakui, tapi secara sistem harus kita lihat juga gitu ketika nanti si pembangkit energi yang dari energi terbarukan ini sudah masif gitu, dan itu secara sistem akan terlihat bahwa dia akan menurun gitu. Dan juga ketika kita coba bandingkan dengan opsi-opsi teknologi fleksibel lainnya gitu, seperti baterai atau seperti pembangkit listrik yang berbasis gas atau gas uap PLTG atau PLTGU, sebetulnya PLTU yang fleksibel ini bisa dipertimbangkan untuk mereka sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk untuk opsi sementara sebelum harga-harga seperti baterai atau energy storage lainnya atau yang PLTG dan PLTGO ini lebih rendah gitu, ke depan. Oke, Mas, kalau ternyata itu memang memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, bisa nggak sih kita belajar dari negara lain yang mungkin sudah melakukan praktik yang terkait dengan flexible approach ini ya? Seperti misalnya di salah satu studi ISR yang terbaru, itu ada studi yang fokus pada negara Jerman dan India. Apakah ini kasusnya sama atau gimana? Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Baik, ya kita mulai dari Jerman dulu ya. Jadi Jerman itu dulunya kalau secara sejarah juga adalah pengguna PLTU. Jadi jauh sebelum Indonesia mulai menggunakan PLTU secara masif seperti sekarang ini, Jerman adalah salah satu pengguna PLTU yang cukup masif. Tapi kondisi itu berubah saat ini, di mana 60% kapasitas pembangkitan terpasang itu berasal dari energi terbarukan. Dengan PLTU-nya per studi yang kami lakukan itu adalah sekitar 18% saja. Jadi kalau bisa dilihat itu secara pengalaman Jerman memang memiliki pengalaman untuk pengoperasian secara fleksibel gitu. Dan dari beberapa contoh kasus yang ada di studi tersebut di Jerman, operasi PLTU yang fleksibel ini sudah dilakukan sejak tahun sekitar 2006 atau 2007 gitu. Hal lainnya yang cukup menarik yang kita bisa pelajari dari Jerman ini adalah bagaimana mekanisme pasar di sana itu bisa memberikan insentif secara tidak langsung ya kepada operator PLTU yang bisa mengoperasikan PLTU-nya secara fleksibel gitu. Itu adalah salah satu hal yang bisa dipelajari juga. Walaupun memang kita harus akui bahwa pasar di kelistrikan di Indonesia dan di Jerman memang berbeda, tapi setidaknya dari mekanisme pasar yang ada di Jerman kita bisa belajar kira-kira pasar-pasar apa aja sih yang paling tidak sebaiknya ada di Indonesia dan bisa ditandemkan dengan model pasar yang ada sekarang, yaitu pasar terregulasi gitu, agar operator PLTU di Indonesia juga mau untuk mengoperasikan PLTU-nya secara fleksibel. Nah, untuk negara yang lain yang dimasukkan ke dalam studi ini adalah India gitu. Jadi kalau India kami melihat PLTU di sana itu punya karakteristik yang kurang lebih sama dengan PLTU di Indonesia gitu. Jadi sistem ketenagalistrikan di masing-masing negara gitu memiliki PLTU di Indonesia dan India itu masing-masing memiliki PLTU yang masih berusia muda gitu, dan masih sama-sama mendominasi sistem ketenagalistrikannya gitu, masing-masing negara. Nah, dan yang juga menarik adalah dari India ini mereka sebenarnya sudah memikirkan pengoperasian PLTU secara fleksibel ini sejak dari tahun 2017 gitu. Ketika di mana mereka mulai melakukan pilot project di beberapa PLTU mereka untuk operasi fleksibel ini. Jadi apa yang kita tangkap dari sini adalah bahwa mereka sudah memasukkan
operasi fleksibel pada PLTU ini ke dalam perencanaan ekspansi ketenaga listrikan mereka gitu. Sehingga nggak heran gitu ya kalau kita melihat di India sebetulnya kapasitas sepasang untuk energi terbarukan di sana sudah mencapai 38%, walaupun lagi-lagi bahwa yang masih mendominasi masih adalah PLTU. Tapi setidaknya di dalam perencanaan mereka sudah mempertimbangkan pola operasi yang seperti ini dan ya sudah melakukan pilot project untuk untuk awalannya. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap nih Mas, kalau misalnya kita mengadopsi operasi fleksibel untuk PLTU itu sebetulnya membuka ruang untuk pengembangan energi terbarukan. Iya, betul. Dan itu caranya sebenarnya seperti apa dan kalau untuk konteks Indonesia bakal seperti apa? Jadi bagaimana PLTU itu bisa memberikan ruang itu kalau dilihat gitu ya. Jadi operasi fleksibel itu sebenarnya menyasar 3 kriteria dari sebuah pengoperasian sebuah pembangkit itu. Yang pertama adalah minimum load, yang kedua adalah ramp rates, yang ketiga adalah startup, jadi waktu mula dari sebuah PLTU. Jadi dengan kita misalnya mengimprove minimum load gitu ya, atau beban minimum dari sebuah pembangkit gitu. Artinya ketika nanti ada pembangkit energi terbarukan yang yang terpasang di dalam sistem tersebut, dan misalnya kita ambil contoh pembangkit listrik tenaga surya gitu, di mana pembangkit listrik tenaga surya ini hanya bisa menghasilkan listrik pada periode waktu tertentu, misalnya dari pagi hingga sore gitu. Nah, ketika generation dari pembangkit listrik tenaga surya ini sedang tinggi-tingginya, PLTU yang berada di sistem tersebut akan bisa menurunkan beban minimumnya serendah mungkin, sehingga konsekuensinya adalah si PLTS ini bisa menghasilkan listrik seoptimal mungkin tanpa harus mengkurtail gitu ya. Kalau istilah dalam power system itu curtailment rates-nya jadi berkurang gitu. Jadi si PLTS ini bisa menghasilkan listrik secara optimal gitu tanpa harus terganggu dengan adanya PLTU tadi gitu. Lalu ketika si PLTS ini sudah tidak menghasilkan listrik lagi di luar periode yang generation dari electricity dari PLTS ini kecil gitu, si PLTU bisa kembali menaikkan bebannya gitu ya secara cepat gitu. Dan ini membutuhkan tadi kriteria kedua yang di improve gitu, yaitu ramp rate-nya gitu. Ramp rate-nya tinggi sehingga PLTU ini bisa merespon perubahan beban itu lebih responsif. Jadi ya itu tadi contohnya ketika PLTS-nya tidak menghasilkan listrik, si PLTU nanti bisa kembali lagi naik bebannya secara cepat gitu, sehingga kestabilan dalam jaringan itu bisa tetap terjaga. Oke. Jadi sebenarnya secara teknik ini memungkinkan dilakukan, tapi hanya untuk sebagai istilahnya temporary solution ya. Ini tidak boleh dijadikan sesuatu yang diaplikasikan dalam jangka panjang. Tapi kalau begitu, kapan dong batasnya? Sampai kapan kita bisa mengoperasikan flexible approach ini? Dan sampai kapan kita harus akhirnya berhenti dan kita langsung harus switch atau transisi secara sepenuhnya ke energi terbarukan? Iya, jadi perlu dipahami dulu sebelumnya bahwa PLTU ini sebenarnya kan didesain sebagai pembangkit baseload atau beban dasar gitu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa memang dia didesain untuk beroperasi di beban penuh atau mendekati beban penuh dalam waktu yang cukup lama atau konstan gitu ya. Nah, ketika dia dioperasikan secara fleksibel, tentunya itu beroperasi di luar desainnya begitu. Jadi kalau sebuah pembangkit itu beroperasi di luar desainnya, ada konsekuensi terhadap umur dari pengoperasian PLTU ini. Jadi ketika PLTU ini beroperasi secara base load, itu kira-kira mereka akan bisa berumur 30 sampai 40 tahun gitu. Bahkan ada yang sampai 50 tahun di beberapa negara gitu. Nah, ketika dioperasikan secara fleksibel, umur pengoperasian ini bisa berkurang hingga setengahnya kalau menurut beberapa studi gitu. Dan itu bergantung dari jenis operasi fleksibel yang dilakukan gitu ya. Apakah dia menurunkan beban minimum serendah mungkin atau menaikkan ramp rate setinggi mungkin gitu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, ketika
PLTU ini dioperasikan secara fleksibel, tentunya mereka akan memiliki tenggat pensiun yang lebih awal gitu, waktu pensiun yang lebih cepat gitu, karena ya itu tadi ada konsekuensi pengurangan umur ketika PLTU ini dioperasikan secara fleksibel gitu. Kalau dari segi masa pakai menjadi berkurang, apakah dari segi emisi juga jadi ikut berkurang atau malah lebih? Kalau dari segi emisi harus diakui memang pengoperasian secara fleksibel ini, terutama untuk yang misalnya menurunkan beban minimum serendah mungkin itu, secara plan by plan level ya memang harus diakui akan meningkat gitu, karena ketika PLTU ini dioperasikan di beban minimum yang serendah mungkin, itu ada konsekuensi juga ke efisiensi yang menurun gitu. Dan ketika efisiensi sebuah PLTU ini menurun, artinya dia akan mengkonsumsi batu bara lebih banyak lagi, dan ketika dia mengkonsumsi batu bara lebih banyak lagi, berarti emisinya juga akan naik gitu. Tapi lagi-lagi harus kita lihat secara sistem bahwa ketika proporsi batu PLTU di dalam sebuah sistem itu berkurang gitu, jadi yang tersisa hanya PLTU yang beroperasi secara fleksibel gitu, mengikuti pola operasi dari energi terbarukan, dan energi terbarukan mendominasi, maka sebetulnya itu di offset oleh jumlah energi terbarukan yang lebih mendominasi dalam sistem tersebut gitu. Jadi secara sistem tentunya bisa kita lihat bahwa nanti akan ada penurunan emisi gitu. Oke, jadi nggak bisa hanya dilihat satu kasus aja ya, harus dilihat juga secara garis besarnya. Nah, sebenarnya setelah akhirnya misalnya PLTU ini secara fleksibel dihentikan, akan seperti apa sebetulnya sistem energi di Indonesia pada akhirnya? End goal-nya tuh gimana sih? End goal-nya tentu saja ketika PLTU itu diberhentikan, ya energi terbarukan sudah bisa mendominasi ya, karena tujuan dari pengoperasian PLTU secara fleksibel ini tentunya untuk meningkatkan penetrasi dari si energi terbarukan itu ke dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia. Jadi ketika sudah dihentikan, ekspektasi kami adalah ya pembangkit energi terbarukan sudah bisa mencukupi kebutuhan kelistrikan di Indonesia begitu. Dan teknologi-teknologi yang bisa mengatasi misalnya intermitensi ya, dari pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga bayu gitu, PLTS atau PLTB, itu sudah bisa digantikan oleh pembangkit energi terbarukan yang base load seperti pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau juga bisa digunakan teknologi-teknologi lain yang fleksibel yang saya sebutkan sebelumnya itu, seperti energy storage atau baterai, dan PLTG atau PLTGU yang menggunakan bahan bakar green hydrogen, yang harapannya adalah ketika nantinya PLTU secara fleksibel sudah dihentikan, harganya sudah lebih murah gitu. Oke, terakhir Mas, karena kita waktunya sudah habis, tapi mungkin kesimpulan terakhir, kalau misalnya ada orang dari pemerintahan yang nonton atau dari PLN yang nonton nih, mungkin masukan untuk mereka 2 poin aja. Oke. Silakan. Oke, untuk rekomendasinya dari yang kami kutip dari studi yang kami lakukan ini adalah, yang pertama, untuk bisa bisa mengoperasikan PLTU ini secara fleksibel gitu ya, memungkinkan untuk beroperasi secara fleksibel, perlu ada namanya restrukturisasi dari PPA, Power Purchasing Agreement, karena PPA yang ada sekarang masih menempatkan PLTU ini sebagai pembangkit listrik baseload, dan ketika kita ingin mengoperasikan PLTU ini secara fleksibel, tentu harus diubah klausul-klausul yang ada di dalam PPA ini. Jadi perlu adanya restrukturisasi dan renegosiasi dengan IPP, Independent Power Producer, yang mengoperasikan beberapa PLTU Indonesia yang memang kita nanti targetkan untuk PLTU yang berada di dalam pengelolaan IPP ini untuk beroperasi secara fleksibel gitu, dan itu perlu kita pertimbangkan gitu. Rekomendasi yang pertama. Yang kedua, selain terkait PPH, tentunya belajar dari 2 negara yang sudah ada di dalam studi ini gitu ya, Jerman dan India, perlu adanya mekanisme pasar yang mendorong si operator PLTU ini mau untuk mengoperasikan PLTU mereka secara fleksibel gitu. Karena tentunya dari yang sudah dikaji di kajian ini,
ada implikasi terhadap penambahan biaya dari O&M atau Operation and Maintenance ketika PLTU itu dioperasikan secara fleksibel. Dan operator dari PLTU ini tentunya harus diberikan semacam alternatif gitu ya, atau tambah atau insentif gitu ketika mereka mau melakukan operasi fleksibel pada PLTU mereka. Dan salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan pasar tersebut, apakah itu melalui pasar yang mengadakan untuk ancillary service atau pasar yang mengadakan untuk pasar kapasitas gitu. Kira-kira 2 itu mungkin rekomendasi dari saya. Oke, baik. Jadi intinya sebenarnya 2. Yang pertama dari segi teknis itu sangat memungkinkan untuk mengadopsi flexible approach ini untuk PLTU, dan yang kedua adalah insentifnya ini harus ada ya supaya lebih tergerak untuk melakukan peralihan ini. Oke, terima kasih banyak Mas Radit untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dr. Raditya Wiranegara, terima kasih dari IESR. Ikuti terus podcast IESR Bicara Energi untuk mendapatkan informasi seputar isu transisi energi dan juga lingkungan. Jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook iesr.id, LinkedIn dan Twitter @iesr.